Cahaya ungu emas di atas monumen kuno penuh dengan zang, dan tongkat besi hitam kera iblis menabraknya. Aduh! Batang besi hitam yang diguncang oleh prasasti kuno hampir terlepas, mulut harimau dipenuhi darah putih, dan kera iblis berteriak kesakitan, menabrak tebing. Siapa ini? Aku belum pernah melihatnya di akademi, mengapa begitu kuat? Saat Wu Shaoqi hendak bergerak, dia ngeri melihat Xiao Ao meledakkan kera iblis ke dalam tebing. Matanya yang indah penuh dengan keterkejutan, dan dia menatap Xiao Yan dan berkata dengan cemas. Xiao Yan ragu-ragu beberapa kali, melihat kera iblis berjuang di bawah monumen kuno, dia segera berkata, ayo singkirkan monster itu dulu, akan ada bahaya kapan saja di sini. Saat dia berbicara, sosoknya melintas, dan dia sudah berada di sisi Xiao Ao. Wu Shaoqi menatap Xiao Ao dengan mata lebar dan indah, tetapi tidak berbicara. Qian Ying bergerak ringan dan muncul di samping Xiao Yan. Pria besar ini tampaknya sedikit berbeda. Wu Shaoqi menatap kera iblis yang ditekan oleh monumen kuno, dan berkata dengan lembut, ketika saya datang tahun lalu, saya kebetulan melihat Mu Yu yang bertarung dengan monster tingkat kaisar. Meskipun monster itu kuat, tidak seperti ini, sangat tinggi. Xiao Ao mengerutkan kening dan mengangguk, wajahnya penuh keseriusan, itu benar, hanya monster di atas tingkat kekaisaran yang dapat berubah bentuk sesuka hati, tetapi orang ini hanya memiliki kekuatan seorang kaisar, bahkan jika dia lebih kuat daripada seorang kaisar biasa. Itu jauh lebih kuat, dan bentuk ini benar-benar terlalu besar. Setelah mendengarkan mereka berdua, Xiao Yan juga melemparkan pandangan merenungnya ke arah kera iblis yang tidak jauh dari sana, kabut hitam memenuhi udara, dan tubuh kera iblis hanya bisa terlihat samar. Ledakan. Saat berikutnya, hanya suara keras yang terdengar, monumen kuno itu sudah meledak terbuka, dan kera ajaib melompat keluar dari celah dengan raungan, berpura-pura gila, dan tangan berbulu raksasa itu menyapu dengan batang besi hitam, dan batu itu ditutupi dengan knock into powder, angin yin bersiul, ledakan sonik berlanjut. Minggir! Dengan kekuatan jiwanya, Xiao Yan segera merasakan gerakan kera. Dia berteriak keras, dan persepsi Xiao Ao dan Wu Shaoqi tidak lemah. Dalam beberapa lompatan, kera diserang dengan pukulan mengancam, menghindar. Batang besi hitam meraung dan terbang keluar, membanting ke tebing di sisi lain, menyebabkan batu itu runtuh, tetapi tubuh besar kera ajaib itu sangat sensitif saat ini, melompat keluar dari kabut hitam, dan membanting batang besi hitam. Dia mengeluarkan tebing dan memegangnya di tangannya, menatap Xiao Yan dan yang lainnya, matanya yang seukuran lentera penuh dengan darah merah. Aku tidak bisa menahan tanganku, orang ini menjadi gila, aku akan menahannya, cepat dan gunakan lotus api itu. Melihat penampilan kera iblis, Xiao Ao memerintahkan Xiao Yan, tubuh mungilnya tiba-tiba melesat keluar, origin ki ungu emas di tangannya berlari kencang, langsung menarik perhatian kera iblis. Xiao Yan juga mengangguk dengan sungguh-sungguh, kekuatan kera ajaib ini telah melebihi harapannya, dan gerakan biasa tidak berpengaruh sama sekali, dan hanya bisa menggunakan lotus api murka Buddha. Wu Shaoqi menatap Xiao Yan dalam-dalam, lalu berkata dengan lembut, aku akan pergi membantunya dan membeli lebih banyak waktu untukmu. Saat dia mengatakan itu, dia mengikuti Xiao Ao, dan dengan tangan rampingnya terangkat ringan, busur berukir bunga berkilauan dengan lampu merah sudah ada di tangannya, dan Genesis Ki melonjak di tangan kanannya, dan ketika dia menjentikkan tali busur, busur tajam merah muncul. Panah melesat seperti petir, mengenai tubuh kera iblis, memercikkan api yang menyilaukan ke baju besi yang terakhir, dengan terampil menarik perhatian kera iblis, membuat Xiao Ao dengan mudah menghindari pukulan sebelumnya. Meskipun Xiao Yan sangat ingin tahu tentang prajurit roh Wu Shaoqi, dia tidak berminat untuk mengamatinya dengan cermat saat ini. Api melonjak di atas tangannya, hati Xiao Yan seperti air yang tenang, kedua api itu perlahan bergabung satu sama lain di bawah kontrol kekuatan jiwa, dan napas berapi-api memenuhi tubuhnya. Kabut hitam semuanya terbakar menjadi ketiadaan, dan ada suara engahan. Ketika Xiao Yan sedang berkonsentrasi untuk menggabungkan Buddha's Fury Fire Lotus, Xiao Ao dan Wu Shaoqi benar-benar menarik perhatian kera iblis, dan kera iblis yang marah menyerang lebih ganas, bahkan Xiao Ao tidak berani menghadapinya. Suara mendesing, Wu Shaoqi datang ke batu besar, menjentikkan busur dan anak panah di tangannya, dan menembakkan 3 panah tajam berturut-turut. Kabut hitam di sekitarnya diaduk oleh kera ajaib, dan banyak dari mereka tersebar. Ditembak di yang terakhir mata sebesar lentera. Tertawa, panah melesat di atas mata dan nyala api kecil tiba-tiba menyala, dan gerakan kera ajaib melambat. Saat berikutnya, raungan yang lebih marah datang dari tubuhnya, dan batang besi hitam di tangannya tidak teratur. Dia melambaikannya, seolah-olah dia menyadari sesuatu, matanya yang utuh tiba-tiba menatap Xiao Yan yang tidak bergerak tidak jauh. Melihat teratai api kristal perlahan terbentuk di tangan yang terakhir, permusuhan di matanya menjadi lebih kuat. Panggilan, gerakan kera tiba-tiba berhenti, menatap Xiao Yan dengan satu mata, tubuh di bawah baju besi tiba-tiba dipenuhi dengan kabut tebal hitam yang tak berujung, di mana-mana kabut tebal menyelimuti, batu-batu besar terkorosi. Mayat ki asli, hati-hati.
Xiao Ao, yang merasa lega, menjerit keras, dan cahaya ungu emas di tubuhnya melonjak. Tepat sebelum kabut hitam memenuhi udara, dia langsung membungkus Xiao Yan dan Wu Shaoqi. Kabut hitam itu menyentuh ungu emas ringan, seperti air mendidih dan minyak, membuat suara melengking memekakkan telinga. Oke, tidak, aku tidak tahan lagi. Wajah Xiao Ao yang belum dewasa penuh dengan kecemasan, tetapi dia tidak berdaya. Sejak terakhir kali dia membunuh Fire Profound Crystal Beast dengan pukulan fatal di Star Intercept Mountain Range, luka yang disimpan di tubuhnya belum sembuh, dan kekuatannya telah tertunda. Dia tidak dapat pulih, menghadapi kera iblis ini yang lebih kuat dari monster tingkat kaisar biasa, sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan, dan dia hanya bisa berharap untuk lotus api Xiao Yan. Wajah cantik Wu Shaoqi pucat, dan hanya dalam beberapa napas pendek, dia menembakkan setidaknya panah yang hampir putih, dan kaisar ki asli di tubuhnya sudah dikonsumsi dengan sangat keras. Aduh, melihat bahwa sumber ki mayat tidak membahayakan Xiao Yan dan mereka bertiga, kera iblis meraung lagi dan lagi, memegang batang besi hitam dan mengaum, dan aura mencekik memenuhi langit. Baiklah, mata Xiao Yan yang tertutup ringan tiba-tiba terbuka, dan kulitnya juga jauh lebih pucat. Di antara tangannya, teratai api sebening kristal perlahan berputar. Setiap kali berbalik, ruang di sekitarnya sedikit bergetar, seolah-olah akan pecah. Sadar akan aura yang tampaknya tak berujung di lotus api, mata Wu Shaoqi tiba-tiba dipenuhi keheranan, matanya yang indah menatap Xiao Yan, hampir berseru dengan takjub, dia benar-benar menggigil selama momentum ini. Pergilah. Dengan sedikit jentikan jari, teratai api bergegas menuju kera iblis dengan ekor api, di ruang yang ditarik, celah ruang yang tak terlihat menyebar dengan tenang, dan kemudian kembali ke keadaan semula. Pada saat teratai api terbentuk, kera iblis jelas menyadari aura tirani di dalamnya. Kecerdasannya tidak rendah, dan dia meraung dengan suara rendah. Teratai api bergegas ke Origin Korski yang melonjak. Wajah Xiao Yan pucat, dan perpaduan teratai api kemarahan Buddha di sini lebih mahal dari kaisar ki asli daripada di dunia luar, dan tubuhnya hampir dievakuasi. Di bawah pengawasan ketiganya, tidak ada ledakan yang tak terduga, tetapi aura mayat di sekitar kera iblis dengan cepat mereda, dan segera, suara retakan kecil terdengar di telinga ketiganya, dan saat berikutnya, sumber energi yang tak ada habisnya. Gas mayat benar-benar hilang, dan kera ajaib muncul di depan ketiganya lagi. Bahkan tidak mati, melihat kera iblis sekarat, hati Xiao Yan terkejut dan dia tidak bisa mempercayainya. Dengan kekuatannya saat ini, teratai api Furious Buddha yang menyatu, bahkan pembangkit tenaga listrik kaisar tidak akan berani melawan dengan mudah, kera iblis ini masih bisa hidup. Kera iblis tampak agak menyedihkan saat ini, baju besi di seluruh tubuhnya telah hancur, memperlihatkan tubuh seperti ketiadaan, orb asal di dadanya tampaknya telah banyak redup, dan aura setan asli juga telah banyak menghilang. Melihat Xiao Yan dengan ngeri, kera ajaib itu tiba-tiba berbalik dan berlari menuju kedalaman pegunungan, kecepatannya sangat cepat sehingga menghilang ke kabut hitam dalam beberapa langkah. Sangat sulit untuk melukai orang ini secara serius, aku tidak bisa membiarkannya lari. Xiao Ao berteriak dan bergegas pergi lebih dulu, Xiao Yan menggertakkan giginya dan mengikuti, karena dia telah datang ke sini, tidak peduli apa, Wu Shaoqi tidak ragu untuk mendapatkan asal monster tingkat kaisar ini. Qianying bergerak dan bergegas ke kabut hitam dengan Xiao Yan, di ngarai gunung yang dalam, raungan kera iblis yang tragis dan menyakitkan datang dari kejauhan seperti Devil May Cry. Di belakangnya, Xiao Yan dan ketiganya sedang mengejar, dan Buddha Fury Fire Lotus tidak membunuhnya. Horor, itu telah dipukul begitu keras sehingga tidak ada yang akan menyerah dengan sukarela. Aneh, tidak ada monster. Dalam kabut hitam, api di mata Xiao Yan berkedut, dan sangat jelas bahwa setelah mengejar untuk waktu yang lama, tidak ada monster lain yang terlihat di Meridian Wuyin yang terkenal di ruang hantu ini. Mengedipkan mata ungu emasnya, Xiao Ao ragu-ragu dan berkata, monster-monster itu juga akan melahap monster lain untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Petik 2. Wu Shaoqi, yang berada di samping, menggunakan persepsi tajamnya untuk menghindari banyak rawa gas beracun di tanah satu persatu. Mendengar kata-kata Xiao Yan, dia juga berkata, meskipun Meridian Wu Yin adalah salah satu dari 5 Meridian Yin di ruang hantu, itu ditekan di zaman kuno. Ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, tetapi usianya terlalu lama, dan ki asal yang tersisa dari pembangkit tenaga listrik yang jatuh semakin berkurang, sangat sulit untuk membentuk monster seperti itu. Petik 2. Xiao Yan mengangguk ringan, tidak heran bahwa ruang hantu ini diperoleh oleh Akademi Keempat dan tidak ada yang mendambakannya. Belum lagi kekuatan monster di dalamnya telah sangat melemah, pembangkit tenaga listrik yang jatuh hampir berubah menjadi abu setelah kejadian seperti itu, lama, bahkan jika ada warisan, kekuatannya sangat berkurang, dan itu tidak lagi menarik bagi mereka yang kuat.
Setelah berjalan sekitar beberapa saat, penglihatan di depan tiba-tiba menjadi jelas, mengalir keluar dari ngarai gunung, dan lautan berdarah tiba-tiba muncul di depan mereka bertiga, diwarnai dengan warna merah suram, dan kera ajaib bergegas menuju laut darah tanpa melihat ke belakang. Kapan itu menjadi lautan darah? Melihat lautan darah menghalangi di depannya, mata Xiao Ao tiba-tiba melebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Xiao Yan dan Wu Shaoqi juga segera berhenti, Ki Jahat Yin yang merasuki lautan darah di depan mereka tidak dapat sepenuhnya diisolasi bahkan dengan sumber Kaisar Qi. Mendengar kata-kata terkejut Xiao Ao, keduanya melihat yang pertama, dan Wu Shaoqi bahkan lebih terkejut. Mengenai detail di ruang hantu, dia yakin bahwa semua siswa di Akademi Yunluo tidak cukup tahu tentang dia. Dia tidak pernah mendengar tentang keberadaan lautan darah dari Penatua Wu. Bagaimana bocah berambut merah ini mengetahuinya? Ketika orang tua dan saya datang ke sini, itu masih lembah dan dataran. Hanya butuh waktu puluhan ribu tahun, bagaimana itu bisa menjadi lautan darah? Xiao Ao bergumam pada dirinya sendiri, dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, menatap lautan darah dengan kebingungan di matanya, dan kera ajaib sudah melompat ke lautan darah. Berceloteh, saat kera iblis melompat, seluruh lautan darah tiba-tiba mendidih dengan hebat, seperti air mendidih, dan kemudian, di bawah mata Xiao Yan yang tercengang, raungan tragis melintas, dan suara orb asal pecah, itu juga berhenti tiba-tiba. Ledakan, saat suara tragis jatuh, riak berdesir di lautan darah, dan saat berikutnya, monster beruang raksasa yang ditutupi bulu hitam melompat keluar dari lautan darah dan mendarat dengan kuat di depan mereka bertiga. Ketinggian monster beruang raksasa hampir sama dengan kera iblis, di telapak tangan raksasa, ia memegang kapak tulang putih dengan erat, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan sumber energi mayat yang tak ada habisnya, dan udara di sekitarnya berkarat. Di mana tempat ini? Bagaimana monster bisa diciptakan? Wu Shaoqi tanpa sadar menelan seteguk air liur dan bergumam pada dirinya sendiri. Mata emas Xiao Aozi tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit ketakutan. Kekuatan monster beruang raksasa ini tidak kurang dari kera iblis. Kenapa monster tingkat kaisar yang tidak dapat ditemukan pada hari kerja ada di sini satu setelah lainnya? Xiao Yan, bisakah lotus apimu digunakan lagi? Wu Shaoqi menggigit giginya dengan ringan, menatap Xiao Yan di sampingnya dan berkata dengan cemas. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa pahit ketika dia mendengar kata-kata itu. Baru saja, untuk menggabungkan teratai api Furious Buddha, dia telah menghabiskan sebagian besar kaisar asal Qi-nya. Di ruang roh ilusi, sangat sulit untuk memulihkan asal Qi setelah fusi teratai berhasil, dia tersedot kering. Melihat ekspresi diam Xiao Yan, Wu Shaoqi mengerucutkan bibirnya, menatap mata cantik monster beruang raksasa itu, kilatan tekad tiba-tiba melintas. Aduh, beruang raksasa meraung ke langit, tubuhnya penuh kesombongan, dan berjalan ke arah mereka bertiga, di mata beruang besar, sinar cahaya berwarna darah melonjak, yang tampaknya terdiri dari energi darah yang tak ada habisnya. Pergi, aku akan memblokirnya. Xiao Ao juga menyesali keputusan butanya saat ini. Sekarang Xiao Yan telah kehilangan origin Qi-nya karena penggunaan teratai api kemarahan Buddha, yang telah sangat mengurangi kekuatannya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan lagi dengan monster ini, jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik penundaan, seperti untuk Wu Shaoqi, di dalam hatinya, dia hanya orang biasa dengan kekuatan yang sedikit lebih kuat, dan dia benar-benar menyeret. Saat dia mengatakan itu, Xiao Ao berbalik, cahaya ungu keemasan mengalir di telapak tangannya, dan sebuah monumen kuno perlahan mengembun. Kamu pergi, aku akan menghentikannya. Teriakan Jiao keluar, Wu Shaoqi satu langkah lebih cepat dari Xiao Ao, dan ketika dia menggerakkan tubuhnya dengan ringan, dia datang ke Xiao Ao, dan lengannya yang ramping langsung mengenai perut monster beruang raksasa itu. Bersenandung, dengan lambaian ringan dari kedua tangan, segel seukuran kepalan tangan muncul dengan tenang, yang merupakan aksi Wu Shaoqi Heaven Douyin. Meskipun Heavenly Douyin Wu Shaoqi sangat kuat di mata banyak siswa di akademi, itu tidak di mata monster beruang raksasa, dan tangan tablet naga Xiao Ao bisa menarik perhatiannya. Ledakan, kapak tulang menebas, dan kekuatan penghancur yang luar biasa membuat udara bergetar terus-menerus, dan monumen kuno yang tampaknya mampu menekan usia langsung terbelah menjadi dua bagian. Kekuatan tumbukan besar menyebar, wajah Xiao Ao menjadi pucat, seteguk darah ungu emas menyembur keluar, dan terbang keluar, jatuh ke pelukan Xiao Yan. Orang ini lebih kuat dari yang barusan, sekarang menyedihkan. Wajah Xiao Ao pucat, dan kelelahan di matanya lebih berat, dan dia berkata dengan lemah, gadis kecil itu. Xiao Yan menggertakkan giginya dan menatap Wu Shaoqi sejenak, pada saat monster beruang raksasa itu menjatuhkan Xiao Ao, Heaven Douyin Wu Shaoqi juga menghantam perutnya, tetapi itu hanya sumber dari tubuh monster beruang raksasa itu. Ki mayat sedikit menghilang, dan momentum yang menyebar bahkan membuatnya sedikit mundur.
Saat Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat Wu Shaoqi, yang terakhir menggertakkan giginya dan tiba-tiba mengulurkan tangan gioknya ke lehernya. Saat berikutnya, cahaya merah memancar dari telapak tangannya, dan tanda kutukan misterius tiba-tiba muncul di lehernya. Ledakan. Pada saat segel kutukan naik, rambut hitam panjang Wu Shaoqi yang telah diikat tiba-tiba berantakan. Hanya dalam satu napas, rambut hitam panjangnya berubah menjadi pucat aneh, dan wajahnya yang halus juga menjadi sangat pada saat ini, tua, di bawah persepsi sensitif Xiaoyan, vitalitas dalam tubuh Wu Shaoqi dengan cepat terkuras. Apa yang telah terjadi? Xiaoyan menatap Wu Shaoqi dengan heran, wajahnya seperti orang tua yang akan mati, tanpa bekas darah. Di halaman dalam Akademi Yunluo, penatua Wu yang sedang minum teh tiba-tiba mengangkat alisnya, menatap kosong dan melihat sekeliling, jejak perasaan buruk diam-diam muncul, tetapi dia tidak tahu mengapa. Di tengah meridian Wu Yin, lautan darah mendidih, dan aura mencekik memenuhi udara, mewarnai seluruh tebing gunung. Di tumpukan reruntuhan batuan sisa, monster beruang raksasa dengan ketinggian beberapa orang berdiri dengan kepalanya terangkat tinggi, dan kapak tulang di telapak tangan raksasa mengalir dengan darah, seluruh tubuh dipenuhi dengan energi mayat, dan mata merah darah menatap manusia mungil di depannya. Wu Shaoqi memiliki rambut putih, kerutan di wajahnya yang semula halus dan cantik, dan tubuhnya juga banyak membungkuk. Bagaimana dia kehilangan nyawanya begitu cepat? Dia menyia-nyiakan hidupnya. Xiao Ao bangkit dari pelukan Xiaoyan dan melihat penampilan Wu Shaoqi dan mau tak mau menjadi pucat karena kaget, dan buru-buru berteriak, "Jangan pikirkan itu, berhenti sekarang, atau kamu akan mati." Xiaoyan juga menatap Wu Shaoqi dengan wajah penuh keheranan. Yang terakhir tiba-tiba melangkah maju, yang juga membuatnya sangat merasakan ketidakberdayaannya. Menghadapi monster seperti itu, kecuali kemarahan Buddha dan Lotus Api, dia dalam keadaan tidak berdaya tingkat. Wu Shaoqi terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi sosoknya berangsur-angsur naik. Menghadapi monster beruang raksasa, kapak tulang ditebas secara horizontal, dan telapak tangan tua terentang. Monster beruang itu meledak dan menabrak tebing di satu sisi. "Xiaoyan, aku akan menahannya, kalian semua keluar dari sini." Wu Shaoqi menoleh untuk melihat Xiaoyan dan mereka berdua, wajah tuanya tampak menahan rasa sakit yang luar biasa. "Saya memiliki tanda kutukan di tubuh saya, dan vitalitas saya telah ditelan oleh tanda kutukan. Bahkan jika saya keluar selama beberapa tahun, saya pasti akan mati. Kali ini saya masuk. Ruang ilusi sudah bertekad untuk mati. Kali ini, saya membuka segel kutukan ini, meskipun kematiannya dipercepat, tetapi kekuatan yang saya peroleh adalah cukup untuk melawan monster ini." Setelah jeda, Wu Shaoqi tersedak pelan, "Setelah kamu keluar, jangan beritahu kakek, dia akan khawatir, kamu belum pernah melihatku." Mengatakan itu, garis air mata mengalir dari matanya, dan kegigihannya yang biasa telah menghilang tanpa jejak pada saat ini. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang wanita. Dalam menghadapi kematian, siapapun akan memiliki semacam ketakutan dan ketakutan, meninggalkan kerabatnya, rasa sakitnya bahkan lebih memilukan. Hati Xiaoyan tenggelam ketika mendengar ini, Wu Shaoqi benar-benar bertekad untuk mati. Aduh! Melompat dari tumpukan puing, monster beruang raksasa berlari liar, sumber gas mayat menyapu seperti angin menderu, dan seluruh lembah dipenuhi dengan bau amis yang tak bisa dijelaskan. "Ayo!" Dengan minuman ringan, mata keruh Wu Shaoqi tiba-tiba menembakkan dua cahaya keemasan, dan ketika dia melambaikan tangannya dengan ringan, segel emas besar seukuran cakram gerindra tiba-tiba mengembun, dan momentum yang tersisa di atasnya membuat seluruh lembah bergetar. Panggilan, segel emas meraung, dan cahaya keemasan meraung di ruang yang lewat, menyapu sumber energi mayat di langit, dan di mata Xiaoyan dan keduanya, itu membombardir monster beruang raksasa, disertai dengan teriakan marah, sumber energi mayat yang tak ada habisnya dibakar menjadi ketiadaan, cahaya keemasan menghilang, dan monster beruang raksasa hampir mati. Segel emas terbang keluar, Wu Shaoqi tampaknya telah menghabiskan semua kekuatannya, dan jatuh lemah dari udara, mata Xiaoyan cepat, dan dia bergegas keluar, menangkap yang pertama dengan kuat. Mata tua itu melirik Xiaoyan, bibir pecah-pecah Wu Shaoqi terbuka, dan dia berkata dengan sekuat tenaga, "Itu, momentum orang itu telah sangat berkurang, dapatkan mutiara asalnya, keluar dari sini, tolong jangan beritahu kakek." Saat dia berbicara, air mata jernih yang mengalir dari matanya perlahan berhenti, dan warna di matanya juga menghilang dengan tenang. Tidak ada kehidupan. Xiaoyan memeluk Wu Shaoqi, memperhatikan vitalitas yang menghilang di tubuhnya, ledakan di kepalanya, membuka mulutnya, dan bergumam pada dirinya sendiri. "Maaf, Bu." Xiao Aowa berteriak, merasa sangat menyalahkan diri sendiri, jika dia tidak bersikeras untuk masuk untuk menjelajah, Wu Shaoqi mungkin akan pergi dari sini ketika dia bertemu dengan kera ajaib, dan dia tidak akan kehilangan nyawanya. "Oke, Xiao Ao, itu bukan salahmu." Xiaoyan membuka mulutnya dengan lembut, meletakkan Wu Shaoqi dengan lembut di atas batu besar, menoleh untuk menghibur Xiao Ao,
lalu menatap monster beruang raksasa yang sedang berjuang untuk bangun tidak jauh, matanya tiba-tiba dipenuhi amarah, katanya, kematian Wu Shaoqi juga tak terpisahkan terkait dengan dirinya sendiri, meskipun Xiao Ao terhibur, hati Xiao Yan penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Ledakan, Xiao Yangang mengatupkan giginya, dan api merah emas tiba-tiba naik ke seluruh tubuhnya. Tubuh tempering api Kaisar Surgawi juga melepaskan, dan menyerang monster beruang raksasa. Tinju yang marah menghantam kepala yang terakhir. Maaf. Melihat tubuh monster beruang raksasa itu perlahan menghilang, dan manik-manik kristal yang jernih jatuh ke tanah, Xiao Yan membenamkan kepalanya dalam-dalam dan berbisik pada dirinya sendiri, nadanya penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Xiao Ao menatap wajah tua Wu Shaoqi, menahan air matanya dan berteriak, ruang roh ilusi, ketika Tuan Muda memulihkan kekuatannya, dia harus menghancurkan 5 meridian utama Yin dan menguburkan nona muda itu. Xiao Yan berbalik untuk melihat Xiao Ao, yang penuh kekecewaan, dan Xiao Mou terus bergumam. Hei, anak kecil, 5 meridian Yin ini tidak bisa dihancurkan. Xiao Yan hendak berbicara ketika sebuah suara tua yang menyeramkan tiba-tiba terdengar, bergema di seluruh lembah. Suara yang tiba-tiba itu membuat Xiao Yan dan Xiao Ao tertegun sejenak, yang terakhir bahkan berdiri dan meraung, siapa itu? Keluar! Xiao Yan menatap lautan darah dengan tatapan serius, pada saat yang sama ketika suara itu terdengar, lautan darah tiba-tiba mendidih, seolah-olah gelombang tak berujung digulung. Ledakan, saat berikutnya, lautan darah naik, dan air darah yang tak berujung mengembun di langit, tempat yang semula lautan darah kini menjadi dataran. Di bawah tatapan heran keduanya, mata berwarna darah besar perlahan muncul, darah mengalir di mata, sangat menakutkan, dan bola mata seukuran cakram sepertinya melihat melalui Xiao Yan dan mereka berdua. Berpura-pura menjadi hantu, bahkan orang mati akan keluar untuk menakut-nakuti orang. Xiao Ao tidak takut sama sekali, dan dia mengutuk keras dengan tangan di pinggul. Api di sekitar Xiao Yan padam, dan dia menatap mata besar di langit. Meskipun dia ngeri, kulitnya tetap sama. Bahkan jika lawannya adalah pembangkit tenaga listrik kuno, dia tidak bisa bertahan setelah ditekan begitu lama. Hei, kamu benar, kursi ini memang orang mati, tapi tidak seperti orang mati yang tidak bisa mati lagi, kursi ini adalah orang mati yang hidup. Darah mengalir di mata berdarah besar, dan suara menderu tak henti-hentinya. Orang mati yang hidup, Xiao Yan dan Xiao Ao sama-sama tercengang, mata mereka tertuju pada mata berdarah besar itu. Ceritanya panjang, suara di mata berdarah itu sepertinya menghela nafas panjang, dan kemudian bergema di ngarai ini, saya sangat merindukan hari-hari ketika saya pergi ke dunia besar dengan selir Ming, tetapi sayangnya, saya dikalahkan oleh sekelompok orang tua, teman-teman, tapi hehe, pembangkit tenaga paling suci. Abadi dan abadi, aku tidak punya pilihan selain menyegel kursi ini, aku tidak menyangka sekelompok bajingan tua itu menyegel kursi ini di sini. Suara di mata berdarah itu cukup bersemangat, tetapi menjadi tenang dalam sekejap, dan tertawa keras, kelompok bajingan itu menggunakan arai asal foto 5 elemen untuk menyegel kursi ini di sini, dan mereka telah mengekstraki asal dari ini, kursi selama bertahun-tahun. Berubah menjadi monster untuk junior mereka kultivasi adalah sekelompok bajingan tak tahu malu. Selir Ming Satsuma. Mendengar suara tawa di mata berdarah, kulit Xiao Yan tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu dari alam neter? Apakah kamu dari dunia bawah? Mendengar suara dari mata berdarah itu, mata Xiao Yan tiba-tiba melebar, menatap mata berdarah di udara. Setelah Xiao Ao berubah menjadi sosok manusia, dia juga memulihkan sebagian besar ingatan kehidupan sebelumnya, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa, lakukan dengan Yi Lao dan kehidupan sebelumnya. Saya tidak ingat bagaimana itu jatuh. Apa, kamu juga tahu Selir Ming? Keberadaan di mata berdarah itu juga sedikit terkejut, dan berkata dengan penuh minat. Xiao Yan menggertakkan giginya, dan akhirnya menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, aku hanya mendengar orang menyebutkannya sesekali. Hei, apa-apaan mayat hidup itu? Izinkan saya bertanya, apakah Anda baru saja melepaskan 2 monster itu? Xiao Ao mengangkat alisnya dengan dingin dan berkata dengan marah. Berhenti berteriak, hal kecil, aku sedang berbicara dengan pemuda ini dengan Kaisar Yan. Sebuah rantai darah tiba-tiba meledak dari mata yang berdarah, dan dalam sekejap, Xiao Ao terikat dengan kuat. Tidak peduli seberapa keras yang terakhir berjuang, dia tidak bisa membebaskan diri, seolah-olah dia disegel, dan suaranya tidak bisa keluar. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat bahwa Xiao Ao mudah ditundukkan, Xiao Yan mengepalkan tinjunya erat-erat, dan akhirnya tidak bertindak gegabah. Karena keberadaan di mata berdarah dapat melihat bahwa dia memiliki Kaisar Yan, dia akan memiliki modal untuk berbicara dengannya. Jangan khawatir, kursi ini tidak akan menyakiti benda kecil ini. Tampaknya menyadari perubahan dalam hati Xiao Yan, ada tawa hangat di matanya yang berdarah. Beberapa waktu lalu, seorang pria datang ke sini, dan saya telah mengamatinya secara diam-diam.
Meskipun kekuatan pria itu tidak baik, akarnya nyata. Yah, bahkan di antara orang-orang yang saya temui, ada beberapa orang yang bisa dibandingkan dengannya, tetapi tidak ada yang luar biasa tentang itu. Saya terlalu malas untuk muncul dan membiarkannya pergi. Saya tidak berharap Anda datang lagi ini, waktu. Sekarang, seseorang masih memiliki dua jenis kaisar api, yang merupakan kejutan. Ada ekspresi aneh di wajah Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata itu. Terakhir kali dia datang ke sini seharusnya bukan salah satu dari Mu Yuyang atau Lin Dao, jika tidak, manajemen senior Yun Luo Cholege juga akan tahu bahwa, memikirkannya, mungkin menjadi jenius dari perguruan tinggi lain, memikirkannya, pikiran Xiaoyan tiba-tiba muncul dengan apa yang dikatakan Mu Yue akan menjadi orang terpilih dari Akademi Xingtian, lawan Mu Yuyang. Apa, kamu ingin mengambilnya? Ketika dia kembali ke akal sehatnya, Xiaoyan mencibir, dan dia sudah siap. Itu tidak benar. Meskipun kursi ini mudah diambil alih, itu tidak berguna. Keberadaan di mata berdarah mendengar ledakan tawa, dan kemudian berkata dengan emosi, pada zaman kuno, ini adalah medan perang, dan banyak orang jatuh di sini. Kemudian, roh jahat di sini terlalu kuat, dan tempat ini menjadi penjara, lagi. Penjara, kursi ini dikirim ke sini setelah disegel oleh orang-orang tua itu, karena kekhasan fisiknya, ia tidak mati perlahan, tetapi menjadi seperti sekarang, dengan kesadarannya sendiri, tetapi tanpa penampilan manusia. Ini adalah orang mati yang hidup. Di seluruh ruang ilusi, ada banyak orang mati, tetapi tidak banyak orang mati yang hidup. Tubuh ini berubah menjadi lautan darah, dan saya tidak bisa keluar ketika saya mati, terjebak oleh formasi sumber foto 5 elemen. Saya hanya bisa menunggu sumber energi di tubuh saya. Setelah diserap, kesadarannya hilang, untungnya, saya benar-benar bertemu dengan seorang pria kecil dengan Kaisar Yan. Mendengar ini, Xiaoyan melirik Xiao Ao, yang terjebak, dan Wu Shaoqi, yang berbaring di belakangnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu melepaskan kedua monster itu, kan? Monster, oh ya, kematian gadis itu tidak ada hubungannya dengan kursi ini. Jika Anda ingin menyalahkannya, salahkan orang-orang tua itu. Mereka menyegel kursi dengan susunan sumber kamera 5 elemen, dan secara otomatis menyerap energi sumber dari kursi dan mengubahnya menjadi monster. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk itu. Keberadaan di mata berdarah segera memuntahkan kepahitan setelah mendengar kata-kata itu, dan merasakan psikologi Xiaoyan dengan sangat teliti. Oke, kamu lepaskan temanku, kita akan segera pergi dari sini. Xiaoyan tetap tenang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Itu tidak bisa dilakukan. Aku akhirnya mengharapkan seseorang dengan Kaisar Yan. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Darah di mata berdarah itu bergejolak, menunjukkan bahwa ada emosi yang penuh gairah di dalamnya. Apalagi yang kamu lakukan, jika kamu ingin aku menyelamatkanmu, maka kamu terlalu banyak berpikir. Xiaoyan mencibir saat mendengar ini, menggertakkan giginya. Jangan katakan itu kamu, bahkan aku tidak bisa melarikan diri dari sini di masa kejayaan, tetapi setelah sekian lama, kemampuan menjebak 5 elemen dari arah sumber juga telah banyak melemah, selama kamu bisa memperbaikinya, tubuh untuk kursi ini, untuk mengakomodasi kesadaran kursi ini akan memiliki kepercayaan diri untuk keluar dari sini. Di mata berdarah, percakapan tiba-tiba berubah, dan nadanya panik. Memperbaiki tubuh, untukmu. Xiaoyan tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar kata-kata, jangan bilang aku tidak memiliki kemampuan itu, bahkan jika aku punya, aku tidak akan pernah memperbaikinya untukmu. Hanya karena aku dari dunia neter. Darah di mata berdarah itu bergejolak, dan kemudian suara itu dengan sungguh-sungguh berkata, kursi ini adalah seseorang dari hampir 1 juta tahun yang lalu, dan itu tidak ada hubungannya denganmu, bahkan jika kamu memiliki pandangan tentang Nether Realm, itu tidak ada hubungannya dengan kursi ini, kan? Kursi itu tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk, ada banyak kekuatan super yang telah jatuh di Meridian Wuyin, Anda semua datang ke sini untuk menemukan kesempatan bagi orang-orang ini, kursi ini dapat memberi Anda satu, bagaimana? Dalam kata-katanya, dia dibimbing oleh sopan santun, dan mengalami psikologi Xiaoyan sampai akhir. Mendengar kalimat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan hatinya untuk bergerak. Setelah merenung sejenak, dia menghela nafas lega, era di mana selir Ming hidup adalah ketika roh iblis mengamuk, dan aliansi antara dunia bawah dan roh iblis hampir mencapai akhir dunia. Dunia terbalik, bahkan jika saya mencari peluang besar lainnya, saya tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Kamu bahkan tahu iblis jiwa. Mendengar kata-kata Xiaoyan, darah di matanya jelas berfluktuasi dengan hebat, dan ada sedikit kejutan dalam suaranya, dia terdiam beberapa saat, dan kemudian perlahan berkata, karena kamu tahu monster jiwa, kamu juga harus tahu itu. Mereka telah dihancurkan, sudah lama sekali. Waktu, saya tidak tahu apa yang terjadi di dunia besar, tetapi karena Anda masih bisa masuk untuk berlatih, itu berarti rencana Mingyu telah dikalahkan oleh orang-orang itu, dan kekuatan Mingyu juga telah dibatasi. Terlebih lagi, dengan kekuatan kursi ini saat ini,
bahkan jika kamu keluar, kamu tidak akan dapat menimbulkan masalah, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah jeda, suara tua itu berkata lagi, jika Anda setuju, kursi ini dapat membuat Anda menguasai ruang hantu ini, bagaimana dengan itu? Saat dia mengatakan itu, riak aneh muncul dalam darah di mata berdarah, seolah-olah cahaya dingin melintas. Melihat Xiaoyan masih diam, mata berdarah itu berbalik sejenak, dan dua rantai darah tiba-tiba terentang, mengikat Wu Shaoqi yang tergeletak di atas batu ke udara seperti kilat. Turunkan dia. Melihat pendekatan bermata darah, mata Xiaoyan terbelah, dan kemarahan di hatinya tidak tersamar dan marah, mengatakan bahwa Wu Shaoqi mati untuk menyelamatkan mereka, perasaan ini terlalu hebat. Tanda kutukan ini, mengabaikan raungan Xiaoyan, ada gumaman lembut di mata berdarah, diikuti oleh ledakan tawa, pria kecil, jika Anda setuju dengan kursi ini akan memberi gadis kecil ini kesempatan untuk mencari keberuntungan, mungkin itu akan terjadi, dilepaskan. Tanda kutukan semacam ini, jika kamu bangun lagi, kekuatanmu mungkin meningkat. Ledakan, kata-kata ini terdengar seperti guntur tumpul di benak Xiaoyan, dan mentalitas asli yang tak tergoyahkan terguncang pada saat ini. Xiao Ao, yang terjebak, juga memiliki ekspresi gembira di matanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak bisa berteriak, jadi dia tiba-tiba mengangguk ke Xiaoyan, menunjukkan bahwa yang terakhir setuju. Petik 2. Apa yang kamu katakan itu benar. Gigi baja terkatup, Xiaoyan menatap mata berdarah dan berkata dengan sungguh-sungguh. Itu wajar, ini terkait dengan rencana pelarian kursi ini. Bagaimana kursi ini bisa sombong? Kata-kata fasih di mata berdarah membuat hati Xiaoyan bergetar lagi. Cepat dan pikirkan, vitalitas dalam tubuh gadis kecil ini akan segera menghilang. Ini benar-benar akan mati, bahkan monster di alam misterius tidak dapat menyelamatkannya. Garis pertahanan dihancurkan satu demi satu oleh suara menawan ini. Xiaoyan melihat sosok Wu Shaoqi di udara, tinjunya mengepal keras, dan butuh waktu lama sebelum dia mengangguk dengan susah payah. Oke, aku berjanji padamu. Saya berjanji kepadamu. Suara berat Xiaoyan terdengar perlahan, dan hatinya juga sangat tersiksa. Meskipun dia tahu bahwa apa yang dia lakukan salah, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Wu Shaoqi. Bagus. Darah di mata berdarah tiba-tiba melonjak, emosi berfluktuasi dengan hebat, dan suara lama adalah ekstasi yang tidak bisa disembunyikan. Kamu akan meningkatkan kekuatanmu ke tingkat kekaisaran sesegera mungkin, dan kemudian kursi ini akan memberitahu kamu apa yang harus dilakukan. Melihat Xiaoyan setuju, suara tua itu juga menjadi tenang dari ekstasi awal, tapi dengan kata-katamu, kursi ini tidak nyaman. Mengatakan itu, sinar darah tiba-tiba keluar dari mata berdarah, dan sebelum Xiaoyan bisa bereaksi, itu memasuki dahi Xiaoyan. Ini adalah benih yang diturunkan dari darah, dan terintegrasi dengan lautan darah ini. Setelah kursi ini keluar dari sini, lautan darah menghilang, dan benih yang berasal dari darah menghilang secara alami. Jika Anda melanggar janji, ini kursi hanya butuh pemikiran, hehe. Petik 2. Xiaoyan menyentuh dahinya dan merasa bahwa sepertinya ada poin tambahan di benaknya. Dia menatap dingin mata berdarah besar itu. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Kata-kata jelek dari kursi ini ada di depan. Peluang apa yang dapat ditemukan gadis kecil ini tergantung pada nasib baiknya, tetapi Anda dapat yakin bahwa karena pengaruh sumber ki itu, kehidupan di tubuhnya akan banyak pulih. Petik 2. Mengatakan itu, kabut darah tak berujung membengkak di mata berdarah, dan kabut darah memenuhi udara dengan panik, menelan kabut hitam di sekitarnya. Xiaoyan terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, matanya tertuju pada Wu Shaoqi di udara, terikat oleh rantai darah, dia memasuki kabut darah dan menghilang. Oke, aku sudah mengirimnya ke pusat 5 meridian utama Yin, di mana ada banyak warisan orang kuat. Apa yang bisa dia dapatkan tergantung pada kesempatannya. Setelah melakukan semua ini, keberadaan di mata berdarah tampaknya telah terluka parah, dan napasnya cepat, terengah-engah. Kursi ini perlu berkultivasi untuk sementara waktu, tidak ada monster di Meridian Wu Yin, Anda berlatih keras, dan mencapai jalan kaisar sesegera mungkin, alam. Mengatakan itu, mata berdarah itu terbuka, berubah menjadi hujan darah yang mengalir, membentuk lautan berdarah langsung di dataran, sama seperti sebelumnya. Rantai darah yang mengikat Xiao Ao juga menghilang. Yang pertama bergegas ke sisi Xiaoyan, melihat ke arah di mana Wu Shaoqi menghilang, dan berkata pada dirinya sendiri, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang telah jatuh di ruang hantu, dan bahkan lebih banyak pembangkit tenaga listrik yang terkubur di tengah 5 meridian Yin. Banyak, jika Anda beruntung, Nona Suster kemungkinan besar akan mendapatkan peluang besar. Xiaoyan menggosok dahinya dan berkata dengan lembut, saya harap begitu. Semua yang terjadi barusan tampak seperti mimpi, tetapi sedikit rasa sakit di dahinya mengingatkan yang pertama. Setelah mengerucutkan bibirnya, Xiaoyan mengangkat kepalanya lagi, wajahnya tidak lagi kusut, Wu Shaoqi mati untuk menyelamatkan dirinya sendiri,
selama dia bisa diselamatkan, berapapun harganya, tidak ada yang salah dengan keberadaan di dunia mata darah. Karena itu, dia hanya bisa membantunya ketika dia mencapai jalan kaisar. Pada saat itu, dengan kekuatannya sendiri, dia cukup untuk menangani masalah ini. Orang tua itu baru saja mengatakan bahwa dia ingin memberimu dominasi ruang hantu. Aku bertanya-tanya apakah hal-hal baik yang aku rasakan dengan orang tua itu bisa menjadi inti dari ruang hantu. Xiao Ao merenung sejenak dan berkata pada dirinya sendiri, Xiao Yan dengan suara kecil bahkan tidak menyadarinya. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa dalam 15 hari. Saya harus berlatih dengan cepat. Tidak peduli seberapa mendesak masalah Wu Shaoqi, itu tidak ada gunanya sama sekali. Xiao Yan menghela nafas pelan dan mengeluarkan orb asal dari monster beruang raksasa. Ekspresi Xiao Ao juga penuh dengan kelelahan, tubuhnya yang terluka parah tidak bisa menahan, dia menguap, tubuhnya bergetar, dan berubah menjadi nyala api yang masuk ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar, menghadap ke lautan darah yang tenang dan langsung memasuki kondisi kultivasi. Di sini dia tidak lagi khawatir tentang penampilan monster, kecuali pembangkit tenaga listrik kuno tidak ingin hidup. Dengan mutiara asal mengambang di depannya, mata Xiao Yan sedikit tertutup, dan sumber asal yang tak ada habisnya mengalir keluar darinya, dan otak mengalir ke tubuh Xiao Yan. Aura yang awalnya stagnan perlahan naik lagi seolah ditarik. Meskipun monster beruang raksasa adalah monster tingkat kaisar, ia muncul dari lautan darah. Energi kaisar asli yang terkandung dalam orb asal jauh lebih kaya daripada orb asal kera iblis sebelumnya, yang sebanding dengan monster kekaisaran mutiara asal tidak diragukan lagi merupakan suplemen yang bagus untuk Xiao Yan saat ini. Ayo ayo, di lautan darah di depannya, beberapa gelembung darah meledak dari waktu ke waktu, tetapi itu sangat tenang. Seperti yang dikatakan suara di mata berdarah, tidak ada monster yang muncul selama proses budidaya Xiao Yan. Tempat teraman di ruang hantu. Di bawah latihan Xiao Yan, beberapa hari berlalu dalam sekejap. Tidak ada perbedaan antara siang dan malam di ruang hantu, dan perjalanan waktu sulit untuk dideteksi. Saya tidak tahu berapa hari kemudian, bola sumber monster tingkat kaisar ini juga sepenuhnya terfragmentasi, dan kekuatan Xiao Yan terus mencapai Kaisar Erdao. Sekarang bertarung melawan Mu Yiyue lagi, aku tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Xiao Yan melompat dari batu, kekuatan yang beredar di tubuhnya sepertinya tidak ada habisnya, rasa kekuatan dalam mengendalikan segala sesuatu muncul secara spontan, dan kepekaannya terhadap ruang di sekitarnya sangat meningkat. Aku tidak tahu berapa hari telah berlalu, aku tidak tahu bagaimana Suner dan Cailin. Melihat lautan darah di depannya, Xiao Yan mengerutkan kening. Setelah tinggal di sini selama beberapa hari, dia tidak memiliki pemahaman sedikit pun tentang situasi eksternal, dan kekhawatirannya tentang Suner dan Cailin tidak bisa membantu tetapi tumbuh lebih banyak lagi. Klik, tepat saat dia berpikir, suara ruang yang pecah tiba-tiba keluar, Xiao Yan terkejut sejenak, dan kemudian dia melihat ke tempat suara itu berasal, di mana kabut hitam telah benar-benar menghilang pada saat ini, dan sebuah celah ruang yang jelas tiba-tiba menyebar terbuka. Di bawah tatapan Xiao Yan, sesosok cepat melompat keluar dan tertawa seperti lonceng perak, dengan rambut hitam panjang tersampir di belakang kepalanya, semangat heroik di antara alisnya sama seperti sebelumnya, dan lekuk sosoknya terbungkus dalam baju besi lembut hitam biru adalah Wu Shaoqi. Saudari, melihat Wu Shaoqi mendapatkan kembali penampilan aslinya, hati Xiao Yan yang sesak akhirnya jatuh, dan sebuah batu sepertinya jatuh ke tanah. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku bisa pulih dan menemukan peluang besar untuk membuka kutukan itu. Seharusnya memiliki hubungan yang tak terpisahkan denganmu. Aku ingat kebaikan ini. Wu Shaoqi tersenyum manis, dan dalam persepsi Xiao Yan, sepertinya ada pesona khusus. Kakak senior memberikan hidupnya untuk menyelamatkanku. Bukan apa-apa. Xiao Yan tersenyum ringan, menatap Wu Shaoqi dengan lebih dan lebih terkejut, dia benar-benar tidak dapat melihat melalui kekuatan yang terakhir saat ini. Tampak melihat keterkejutan Xiao Yan, Wu Shaoqi mengerutkan bibirnya dan tersenyum, menyentuh tanda kutukan yang redup dan hampir tidak terlihat di bagian belakang lehernya, ragu-ragu sejenak, dan berkata, aku terbangun di ruang misterius. Saya melihat seorang pria yang mengaku sebagai Lord of Flames. Dia mengatakan bahwa dia ada di zaman kuno. Dia telah jatuh selama ratusan ribu tahun, dan hanya ada jejak jiwa ilahi. Setelah bertemu dengan saya, dia mengajari saya segala sesuatu tentang dia. Semangatnya juga lenyap. Seperti yang dia katakan, Wu Shaoqi membalik tangan batu gioknya, dan liontin batu giok merah muncul di tangannya. Liontin batu giok itu memiliki tekstur yang misterius. Dengan kekuatan ini, segel mantraku telah sepenuhnya disempurnakan, dan kekuatanku telah mencapai kaisar. Namun, aku selalu merasa bahwa aku telah memikul tanggung jawab. Melihat liontin batu giok di tangannya, wajah cantik Wu Shaoqi tampak serius dan khusyuk, tanggung jawab. Mendengar kata-kata Wu Shaoqi, Xiao Yan mengerutkan kening dan melihat ke liontin batu giok di tangannya.
Peluangnya sulit dipahami, dan tidak ada yang tahu sebab dan akibat. Aku ingin tahu, bahkan jika pembangkit tenaga paling suci itu abadi, setelah tubuh jatuh, bahkan jiwa akan menghilang setelah puluhan ribu tahun. Pembangkit tenaga listrik yang telah jatuh di sini masih memiliki kesadaran sisa setelah ratusan ribu tahun. Memikirkan Lao Yi, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, kekuatan jiwa mantan sangat kuat. Setelah jatuh, dia menciptakan ilusi di hutan, dan itu hanya berlangsung selama puluhan ribu tahun sebelum benar-benar menghilang, hanya menyisakan benih jiwa. Ini dulunya adalah medan perang kuno, tertutup rapat dengan yin, yang memiliki efek pemanasan besar pada jiwa dan kesadaran, dan formasi di sini juga mengisolasi tempat ini dari dunia luar. Lingkungan khusus masih meninggalkan sentuhan keinginan. Wu Shaoqi tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Setelah menerima warisan Dewa Api, dia juga memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang tempat ini, dan penglihatannya tidak hanya dangkal. Sepertinya panen kali ini tidak sedikit. Xiaoyan menggoda dan berkata dengan lembut. Meskipun ada banyak hal yang diwarisi, itu akan memakan waktu lama untuk sepenuhnya memahaminya, dan ingatan itu harus dibersihkan, jika tidak, kenyataan dan imajinasi akan membingungkan. Dengan sedikit senyum, Wu Shaoqi menyingkirkan liontin batu giok itu, menatap Xiaoyan dengan mata besar yang cerah dan berkata, aku lupa, kamu dipromosikan ke ranah bawah Kaisar Dou, dan kamu membutuhkan sejumlah besar energi Kaisar asli, sebuah peringkat Kaisar. Sangat bagus bahwa orb asal monster dapat mencapai level ini. Dengan mengatakan itu, Wu Shaoqi mengulurkan telapak tangannya yang seputih salju, mengedipkan mata pada Xiaoyan, dan berkata dengan suara yang cerdas, ulurkan tanganmu. Xiaoyan tertegun sejenak, lalu ragu-ragu mengulurkan tangannya. Wu Shaoqi langsung meletakkan tangannya di telapak tangan Xiaoyan. Menempatkan kedua tangannya, dahi Wu Shaoqi tampak memiliki lampu merah berkedip di atasnya. Kemudian, Xiaoyan tercengang menyadari bahwa Kaisar Yuan Qi yang agung mengalir keluar dari telapak tangan Wu Shaoqi, semua mengalir ke tangannya sendiri. Kemudian masuk tubuh dan diringkas menjadi manik spiritual berbentuk siklon kecil. Saya diwarisi oleh Raja Api, dibatasi oleh daya tahan tubuh saya hanya bisa mencapai tingkat seorang kaisar, dan sisanya disimpan sementara di dalam tubuh. Ki asal ini adalah setengah dari apa yang disimpan dalam tubuh saya. Petik 2. Wu Shaoqi tertawa kecil, dan melepaskan tangannya dari telapak tangan Xiaoyan, origin Ki di telapak tangannya sangat kuat. Xiaoyan melihat telapak tangannya. Ada nyala api samar tercetak di atasnya. Dari rune ini, ada energi agung, yang membuat Xiaoyan merasa terkejut. Asal Ki di orb asal monster beruang jauh lebih banyak, lebih kaya. Setelah kamu memperbaikinya, kekuatanmu juga akan tumbuh. Wu Shaoqi tersenyum sedikit. Karena konsumsi intens Kaisar Ki asli di tubuhnya, pucat muncul di sudut matanya, jelas tidak sesantai yang dia katakan. Xiaoyan mengangguk, dan hendak berbicara ketika Wu Shaoqi mengangkat kepalanya dan melihat ke ngarai, seolah-olah dia merasakan sesuatu, bersiaplah untuk keluar, sepertinya waktunya telah tiba, para tetua bergabung untuk memanggil kita. Mengatakan itu, seolah-olah mengingat sesuatu, dia tiba-tiba menatap Xiaoyan dan berkata dengan kejam, aku memberitahumu, jika kamu berani memberitahu orang lain seperti apa aku ketika aku tua, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Melihat Wu Shaoqi, yang kepribadiannya telah berubah secara drastis, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum, dan mengangguk dengan jujur di bawah mata setan sebelumnya. Sudah hampir sampai. Wu Shaoqi bergumam puas, memutar matanya yang indah, dan berkata dengan lembut, di mana pria kecil berambut merah itu? Xiaoyan tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, membuka mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa. Wu Shaoqi tidak terus bertanya, tetapi berkata dengan lembut, saya melihat pria kecil itu di masa depan, terima kasih untuk saya samar-samar mendengarkannya saat itu. Saat dia ingin membalaskan dendamku. Dengan mengatakan itu, Wu Shaoqi tidak bisa menahan tawa, dan kemudian dia tertawa, tanpa sedikit pun sikap feminin. Bersenandung, sementara keduanya berbicara, ruang hantu tiba-tiba bergetar, dan kemudian, satu demi satu celah ruang tiba-tiba muncul, seperti retakan di ruang hantu. Ayo pergi, Wu Shaoqi berkata kepada Xiaoyan. Qianying bergerak, dan dia adalah orang pertama yang tersapu ke celah ruang tidak jauh. Xiaoyan berbalik dan melirik lautan darah yang tenang, dengan ekspresi kompleks di wajahnya, lagi. Sambil menghela nafas, Xiaoyan bergerak dan mengikuti Wu Shaoqi. Ketika keduanya menghilang dari celah di angkasa, ngarai itu masih sangat tenang. Pada saat yang sama, retakan ruang juga muncul di sebagian besar tempat di ruang hantu. Satu demi satu, siswa bersemangat atau tersesat dan pergi dari celah ruang. Periode 15 hari telah tiba, yang berarti mereka ada di sini, satu-satunya kesempatan di tahun ini juga hilang, dan hanya mereka yang bisa mengalami apa yang telah mereka peroleh. Alam lembah. Su Ziang dan beberapa tetua bekerja bersama di udara untuk membuka beberapa celah di ruang hantu, dan segera beberapa sosok melompat keluar satu per satu.
Suara mendesing, aliran cahaya melintas, dan sayap di belakang Mu Yuyang, yang diubah oleh Kaisar Qi asli, berkibar dengan lembut, dan bergegas keluar dari celah di ruang terlebih dahulu. Ekspresinya acuh tak acuh, dan tidak ada kesedihan atau kegembiraan dalam hatinya, mata, yang membuat para tetua tidak bisa menebak bagaimana dengan panen sebelumnya di ruang ilusi. Su Ziyang melirik dari sudut matanya, dan tersenyum ketika dia melihat pakaian di tubuh Mu Yuyang. Pakaian yang terakhir agak compang camping, dan jelas bahwa dia telah berjuang keras. Jika dia bisa melawan Mu Yuyang untuk sejauh ini, dia mungkin adalah kaisar, tidak ada keraguan bahwa ada monster ordo, dan keberuntungan Mu Yuyang jelas bagus untuk dapat menemukan monster tingkat kaisar. Wus, beberapa aliran cahaya lagi melintas. Yuan Tianmu, Wei Li, dan Lu Xiang yang melompat keluar dari celah di angkasa karena malu. Aku belum pernah bertemu monster yang kuat. Kekuatannya belum banyak meningkat. 15 hari terlalu singkat. Akademi Xingtian sialan. Su Zi menatap siswa yang keluar dari celah di ruang angkasa. Dia diam, tetapi dia menghela nafas dalam hatinya. Dalam waktu sesingkat itu, diperkirakan beberapa orang bahkan tidak bisa menyentuh monster, dan kehilangan kesempatan untuk masuk dengan sia-sia. Ledakan. Seiring dengan deru api, Zhu Tianhuo melompat keluar, memegang orb asal di tangannya. Origin Qi melonjak di atasnya, jelas orb asal monster tingkat kaisar. Melihat Yuan Zhu di tangan Zhu Tianhuo, ekspresi Lu Xiang yang berubah. Dia melirik yang pertama dengan cemburu, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bertemu dua monster tingkat kaisar di ruang hantu. Orb asal tidak ada gunanya untuk dia sedikit pun melihat bahwa Zhu Tianhuo bisa mendapatkan orb asal peringkat kaisar sebelum meninggalkan ruang ilusi. Lu Xiang yang tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya. Saat berikutnya, Lin Dao juga mengikuti, pakaiannya compang camping, tetapi ekspresinya tenang dan tidak berubah, dan dia memegang tombak Chang Titik Yulong dengan erat di tangannya. Merasakan bahwa kekuatan peringkat kaisar tubuh Lin Dao lebih stabil, Su Ziyang mengangguk ringan, panen Lin Dao tampaknya cukup banyak. Mu Yuyang juga melirik Lin Dao, menyadari kekuatan yang terakhir, mau tidak mau meringankan tertawa, orang ini cukup mengagumkan. Tak lama setelah Lin Dao keluar, Xiao Yi bergegas keluar dari celah, di belakangnya, ada sepasang sayap kekaisaran yang mengepak. Kaisar, melihat sayap Kaisar Qi di belakang Xiao Yi, Su Ziyang tidak bisa tidak terkejut. Tampaknya orang ini memiliki peluang terbesar. Dia langsung dipromosikan menjadi kaisar. Butuh 1 tahun atau bahkan lebih lama untuk menyelesaikannya dalam 15 hari, selesai. Ya, 3 teratas di alam tengah lembah Yunluo Cholege semuanya telah menjadi kaisar, tidak buruk. Para tetua lainnya juga sangat gembira dan mengangguk. Xiao Yi dipromosikan menjadi kaisar, yang tidak diragukan lagi merupakan keuntungan terbesar dari Akademi Yunluo kali ini. Orang ini, Mu Yuyang dan Lin Dao juga menatap Xiao Yi, mata mereka berbinar, mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Xiao Yi juga melihat mereka dengan senyum di sudut mulutnya. Kali ini, dia akhirnya menyusul ini, 2 orang, kecepatan. Yuan Tianmu, Wei Li, dan beberapa siswa lain dari lembah alam tengah penuh dengan kepahitan, dan pada akhirnya mereka hanya bisa menghela nafas. Haha, Nona Ben juga ada di sini. Sama seperti semua orang kagum, suara renyah terdengar dari celah di ruang. Saat berikutnya, di bawah ekspresi terkejut semua orang, sayap Wu Shaoqi bergetar dan tersapu dengan keras. Setelah itu, Xiaoyan melompat keluar dengan mantap. Itu jatuh ke tanah, dan melihat momentumnya, itu telah mencapai Kaisar Erdao. Hei, kenapa kamu tidak bicara, apakah kamu bodoh? Wu Shaoqi keluar bersorak, tetapi dia tidak mendengar salam yang diharapkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah dengan rasa ingin tahu. Semua orang tercengang, bahkan Su Zi yang menatapnya dengan heran. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melirik Wu Shaoqi, lalu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, terbang begitu saja dengan angkuh. Siapapun akan terkejut, berpikir. Xiaoyan melihat sekeliling, di antara hampir 10 orang yang keluar, baik Sun atau Cailin sosok itu juga membuatnya cukup menyesal. Orang ini bahkan telah dipromosikan menjadi kaisar. Mu Yuyang adalah yang pertama bereaksi, matanya yang acuh tak acuh tidak bisa lagi tenang, matanya tertuju pada sayap Genesis Qi di belakang Wu Shaoqi, matanya penuh kengerian, butuh waktu lama sebelum dia menghela nafas lega dan tersenyum ringan. Tampaknya, Wu Shaoqi adalah pemenang terbesar kali ini. Dari kaisar langsung ke kaisar, kesempatan ini sangat patut ditiru. Yang lain juga kembali sadar. Su Ziyang menatap Wu Shaoqi, dan setelah menyadari napas kaisar yang sebenarnya, Fang Kai menarik napas panjang. Peluang Yunluo Cholege tahun ini terlalu besar. 2 kaisar lahir dalam 1 hari, berita ini pasti akan membuat para tetua mendidih. Wajah Xiao Yi suram dan tidak pasti, dan matanya penuh dengan keengganan. Dia bekerja keras di ruang hantu untuk masuk ke kaisar secara kebetulan. Cucu perempuan penatua Wu ini, yang dia pandang rendah sebelumnya, sama seperti dia, tingkat kaisar. Selain itu, semua orang lebih memperhatikan dia daripada dirinya sendiri.
Desir, Xiao Yi tiba-tiba menatap Xiao Yan yang tidak jauh, dan menyadari bahwa kekuatan yang terakhir juga meningkat, dia menggertakkan giginya, dan hatinya juga dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Setelah dipromosikan menjadi kaisar, saya tidak menyangka bahwa hanya dalam 12 atau 3 hari, orang ini telah stabil di kaisar kedua. Kecepatan semacam ini, hanyalah monster. Kaisar, mata Lu Xiangyang sepertinya kehilangan fokus, menatap Wu Shaoqi di udara. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Dalam sekejap, api kecemburuan di hatinya berkobar, menyebabkan matanya memerah, dan nafasnya menjadi penuh. Xiao Yi Jin bergabung dengan kaisar sebelumnya. Meskipun dia cemburu, dia juga memiliki pengetahuan diri. Bagaimanapun, yang terakhir adalah 3 pembangkit tenaga listrik teratas di lembah, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik yang ingin bertarung melawan Mu Yuyang dan Lin Dao. Kecemburuan di hatinya hanya itu, melintas, tetapi sekarang melihat Wu Shaoqi terbang keluar dari celah di ruang angkasa, pukulan tiba-tiba ini hampir membuatnya gila. Tidak mungkin, mata Lu Xiangyang merah, dan giginya yang terkatup gemetar. Dia akhirnya mengalahkan Wu Shaoqi di kompetisi pelataran dalam dan memenangkan jabatan Kapten Departemen Eksekusi, tetapi semua ini tidak seberapa dibandingkan dengan promosi Wu Shaoqi menjadi kaisar. Itu tidak sepadan, dan yang membuatnya semakin sulit untuk diterima adalah kesempatan bagi mereka berdua di ruang hantu. Dia hanya mendapatkan 2 orb asal dari monster peringkat roh kaisar, dan peningkatan kekuatannya sangat kecil. Wu Shaoqi langsung dipromosikan menjadi kaisar. Kontras besar ini membuat dadanya sesak, dan dia tidak bisa menahan untuk menyemprotkan seteguk darah keluar. Oke, jika Penatua Wu mengetahuinya, aku khawatir dia akan mati karena sukacita. Seorang tetua berkata dengan gembira, dan matanya penuh kegembiraan. Promosi Wu Shaoqi menjadi kaisar benar-benar di luar dugaan semua orang. Tampaknya Tuhan masih menyukai Yun Luo, memungkinkan para siswa Universitas Yun Luo untuk mendapatkan kesempatan yang begitu besar. Wu Shaoqi mendengar bahwa matanya juga menjadi bulan sabit, dan dia berada dalam suasana hati yang sangat mendesak sekarang. Setelah mengalami kematian, dia merasakan perasaan kerabatnya yang lebih dalam. Xiao Yan, sementara semua orang memusatkan perhatian mereka pada Wu Shaoqi, Zhu Tianhuo memandang Xiao Yan, dan matanya dengan cepat dipenuhi kejutan. Orang ini telah mencapai tingkat Kaisar Erdao hanya dalam 15 hari. Ketika saya ingat bahwa Xiao Yan masih seorang kaisar dari 8 alam, dia sudah setara dengan dirinya sendiri, dan sekarang dia telah mencapai kaisar dari alam kedua. Kesenjangan antara keduanya telah menyingkirkan orb asal di tangannya. Zhu Tianhuo mengerucutkan bibirnya dan tidak berbicara. Dia telah memperoleh orb asal di ruang ilusi, dan itu hanya cukup baginya untuk dipromosikan menjadi kaisar 6 jalan. Tampaknya itu dia ingin mengisi celah dengan Xiao Yan. Jika Anda menguasai tubuh api Roh Kudus sesegera mungkin, dengan cara ini, adalah mungkin untuk bersaing dengannya. Berbeda dari keterkejutan Mu Yuyang, Lin Dao hanya melirik Wu Shaoqi dan tidak menunjukkan banyak reaksi. Baginya, hanya Mu Yuyang yang layak untuk ditembak. Sisanya, bahkan jika mereka dipromosikan menjadi kaisar. Xiao Yi kaisar, dia melakukannya tidak memperhatikannya, tetapi sekarang tampaknya ada satu orang lagi. Memalingkan matanya ke Xiao Yan, Lin Dao menunjukkan senyum di sudut mulutnya. Untuk dapat mencapai tingkat seorang kaisar Erdao hanya dalam beberapa hari benar-benar di luar dugaannya. Itu bagus, hari pertempuran dengan kamu telah datang jauh lebih awal. Suara mendesing. Ketika ekspresi di wajah setiap orang berbeda, beberapa sosok muncul di celah-celah di ruang. Xiao Yan mendongak, dan itu adalah Mu Yiyue, diikuti oleh Suner dan Cailin yang mengkhawatirkannya. Oke, mata tajam Xiao Yan langsung melihat bahwa wajah cantik Suner sangat pucat, bibir merahnya tidak berdarah, dan dia didukung oleh Cailin, seolah-olah dia terluka parah. Ada apa? Apa yang terjadi? Hati Xiao Yan sangat cemas, dan dia mengabaikan tatapan yang dilemparkan oleh yang lain. Dalam sekejap, dia datang ke sisi Cailin, menatap Suner yang bersandar di bahu Cailin, dan berkata dengan cemas. Kulit Cailin juga cukup pucat. Melihat Xiao Yan aman dan sehat, sedikit kelegaan melintas di matanya, seolah-olah semua kekuatannya habis, dan dia pingsan dalam keadaan koma yang tak berdaya. Raut wajahnya menjadi lebih cemas. 2 hari setelah memasuki ruang hantu, saya bertemu Cailin, dan kemudian kami berdua tinggal bersama. Sebelum kami keluar, kami sesekali menabrak Suner, dan dia sudah tidak sadarkan diri, tetapi itu bukan masalah serius, dan dia tidak terkontaminasi dengan origin Korski. Mu Yiyue melangkah maju dan berkata pelan. Cailin mencoba menyuntikkan Yuan Emperor Qi ke tubuh Suner, tapi tidak berhasil sama sekali, jadi. Setelah mendengarkan kata-kata Mu Yiyue, hati Xiao Yan yang tegang baru saja jatuh. Karena itu hanya kehilangan kekuatan, tidak apa-apa untuk beristirahat. Untungnya, dia tidak menderita kerugian apapun. Tetapi, Mu Yiyue ragu-ragu, menatap Suner dalam pelukan Xiao Yan, alisnya sedikit berkerut. Apa yang salah? Jantung Xiao Yan berdetak kencang, dan dia berkata dengan gugup.
Ketika Cailin dan saya bertemu Suner, dia pingsan di samping rawa, di mana gas beracun memenuhi udara. Suner sudah tidak sadarkan diri untuk berapa lama, dan ada bekas sentuhan di tanah. Suner mungkin sudah lama tidak berada di sana. Perhatikan. Mu Yiyue menjadi tenang dan mengatakan semua yang dilihatnya. Apa? Mendengar pernyataan Mu Yiyue, Xiaoyan tidak bisa lagi tenang, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia tahu persis betapa kejamnya gas beracun di ruang hantu, dan seseorang benar-benar menggerakkan tangan dan kakinya. Apakah itu tangan dan kaki para siswa di akademi terakhir? Hati Xiaoyan tergerak, seolah memikirkan sesuatu, wajahnya tiba-tiba menjadi tenang, tetapi ada kemarahan yang tak ada habisnya dalam nada suaranya. Sebelum memasuki ruang hantu, Su Ziyang menyebutkan masalah ini. Siswa di akademi lain dapat melakukan beberapa trik di ruang hantu untuk mencegah siswa dari akademi berikutnya berlatih. Suner ceroboh, mereka jatuh ke dalam perangkap mereka. Melihat mata merah Xiaoyan karena marah, Mu Yiyue mengangguk dan berkata, tempat di mana Suner ditemukan seharusnya adalah rawa, di mana sebagian besar monster di ruang hantu hidup, dan ada banyak ramuan obat yang rusak di sana. Sial, saya pikir itu harus menjadi ramuan yang dilepaskan oleh ramuan itu yang membuat Suner terpesona. Petik 2. Saat Mu Yiyue berbicara, beberapa orang di sekitar maju satu demi satu, dan ketika mereka mendengar kata-kata yang pertama, mereka semua menjadi marah, dan mereka menggunakan metode sembarangan ini di tempat-tempat monster dihantui, jelas menginginkan hidup mereka. Di kejauhan, Lu Xiangyang menatap dingin ke arah Xiaoyan dengan wajah marah, hatinya tiba-tiba rileks, dan dia menunjukkan senyum seperti Schadenfreude, dan berkata pada dirinya sendiri, lebih baik mati, dan kamu masih mengaku sebagai orang suci tingkat penguji. Aku bahkan tidak bisa melindungi wanitaku sendiri, itu konyol. Wu Shaoqi juga memperhatikan sisi Xiaoyan, dan ketika dia pindah, dia datang ke sisi Xiaoyan, melirik Suner dan Cailin, dan berkata dengan wajah bermartabat, terakhir kali saya berlatih di ruang ilusi adalah dari Akademi Xingtian. Orang-orang, mereka seharusnya melakukannya. Akademi Xingtian, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, dan niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Naga itu memiliki sisik terbalik, dan jika Anda menyentuhnya, ia akan mati, membuat Suner hampir terbunuh. Tidak peduli siapa itu, Akademi Xingtian tidak dapat melarikan diri menyalahkan. Setelah beberapa kilatan, Su Ziyang juga datang ke sisi Xiaoyan. Pertama-tama dia melirik Xiaoyan dengan samar, lalu menatap Suner dan Cailin di pelukannya. Meskipun sepertinya itu bukan masalah serius, yang terbaik adalah meminta dokter untuk memeriksanya. Tidak ada seorang pun dari Akademi Xingtian yang tahu apa yang akan mereka lakukan. Mengangguk diam-diam, Xiaoyan juga sangat cemas di dalam hatinya. Tepat ketika dia akan berbicara, Wu Shaoqi sudah menarik tangan Cailin, dan origin Qi yang merah menyala mengalir ke tubuh Cailin. Hanya dalam beberapa napas, kulit pucat di wajah Cailin berubah menjadi kemerahan, dan kelelahan di antara alisnya perlahan menghilang. Melihat Wu Shaoqi dengan mata yang indah, Mu Yiyue, yang berada di sampingnya, terkejut menemukan bahwa yang pertama telah mencapai pangkat seorang kaisar, dan matanya langsung melebar, matanya dipenuhi dengan kejutan yang tidak disembunyikan. Sehat, Cailin perlahan membuka matanya dan melihat bahwa semua orang di sekitar terkejut pada awalnya, dan kemudian buru-buru berjuang untuk keluar dari pelukan Xiaoyan untuk melihat Suner. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Xiaoyan tersenyum, lalu mengambil Suner, melirik semua orang, mengambil tangan Cailin dan melangkah pergi dengan ekspresi dingin, dan tidak ada yang mengatakan apa-apa. Mereka bisa merasakan kemarahan Xiaoyan saat ini. Bagaimanapun, persidangan ini telah sangat melebihi harapan kami. Xiao Yi dan Wu Shaoqi dipromosikan menjadi kaisar pada saat yang sama, yang memiliki pengaruh luas di seluruh Yunluo, yang memuaskan. Menyaksikan Xiaoyan meninggalkan lembah alam tengah, Su Ziyang berbalik dan tersenyum. Kali ini, Akademi Yunluo telah memperoleh terlalu banyak. 2 kaisar lahir pada satu waktu. Bahkan Akademi Xingtian tidak memiliki kesempatan ini. Untuk kekaguman berulang Su Ziyang, Xiao Yi tidak memiliki kegembiraan awal di hatinya, seorang pria dari pelataran dalam dipromosikan menjadi kaisar seperti dia, dan hatinya benar-benar tidak nyaman. Mu Yiyue tersenyum, dan lapisan kecemburuan melonjak di hatinya. Kesempatan semacam ini benar-benar terlalu besar, tetapi dia tidak memiliki banyak kecemburuan. Dengan kemampuannya, hanya masalah waktu untuk dipromosikan menjadi kaisar. Tidak seperti Mu Yiyue dan Zhu Tianhuo, Bai Yongzhao dan yang lainnya tampak suram. Beberapa hari yang lalu, Wu Shaoqi seperti mereka. Meskipun ada celah dalam kekuatan, mereka masih orang-orang dengan identitas yang sama. Sekarang, yang terakhir sekarang adalah kekuatan dari, pasti akan memasuki lembah terlebih dahulu, ini adalah celah yang sebenarnya. Zhang Kai berdiri di sisi Lin Dao dengan ekspresi yang sangat pahit. Dia selalu waspada terhadap Mu Yiyue dan bahkan waspada terhadap Xiaoyan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Wu Shaoqi, yang tidak dianggap serius, akan dipromosikan menjadi kaisar terlebih dahulu.
Akibatnya, dia, yang menempati urutan terakhir di lembah, harus menjadi yang pertama berhenti. Mendengar kata-kata Su Ziyang, Wu Shaoqi tersenyum ringan, dan tampaknya dengan santai menyentuh tanda kutukan yang hampir tak terlihat di belakang lehernya. Mengingat mata marah Xiao Yan barusan, jantungnya tiba-tiba menegang, dia merenung sejenak, dan tiba-tiba menyela. Kata-kata Ziyang, Penatua Su, saya ingat kakek pernah berkata bahwa ada beberapa apotek yang ditinggalkan oleh dekan di Pil Society. Salah satunya tampaknya adalah formula pil yang mengklaim dapat menghilangkan semua racun. Mendengar ini, Su Ziyang mengerutkan kening, seolah memikirkan sesuatu, dan berkata dengan ringan, kamu benar, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh dekan. Bahkan aku tidak bisa meminjamnya sesuka hati. Aku tidak bisa membantunya. Wu Shaoqi tidak bisa menahan perasaan cemas ketika dia mendengar kata-kata itu, tepat ketika dia akan berbicara, Mu Yuyang, yang tidak jauh, tiba-tiba tersenyum lembut dan berkata dengan acuh tak acuh, Penatua Su, Akademi Yunluo tampaknya memiliki aturan. Bahwa setelah siswa dipromosikan menjadi kaisar, mereka tidak akan terlibat dalam prosesnya. Dalam kasus membahayakan akademi, Anda dapat memutuskan apakah akan mengajukan permintaan kepada para tetua sesuai kemampuan Anda, ada aturan seperti itu. Lin Dao melirik Mu Yuyang, yang tampak tenang dan tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi penatua yang bertanggung jawab atas lembah alam tengah. Itu benar, tetapi kamu juga harus tahu bahwa jika kamu membuat permintaan, penilaian kelulusan siswa ini tidak akan mudah untuk lulus. Su Ziyang mengangguk, tetapi tidak menyangkalnya. Ini, aku tidak bisa mengatasinya. Mu Yuyang tersenyum dan menatap Wu Shaoqi dengan senyum ramah. Mata Wu Shaoqi berkilat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia berkata dengan tegas, oke, saya akan membuat permintaan ini sekarang, dan menggunakan formula pil obat itu untuk menggunakannya. Su Ziyang mengerutkan kening dan memarahi dengan lembut, pikirkan dulu, jika Anda tidak dapat lulus penilaian kelulusan, Anda harus berkontribusi ke Yunluo College dan pergi ke berbagai tempat untuk mendapatkan sumber daya untuk perguruan tinggi, yang akan memakan waktu setidaknya 10 tahun, Mu Yuyang dan Lin Naif belum membuat tuntutan apapun sejauh ini, apakah Anda pikir Anda lebih mampu daripada mereka? Begitu kata-kata ini keluar, para siswa di sekitarnya tercengang. Seberapa sulit penilaian kelulusan, bahkan Mu Yuyang dan Lin Dao tidak berani memintanya. Saya tidak peduli. Wu Shaoqi bahkan tidak memikirkannya, tetapi dia mendengus, apapun yang kamu inginkan, aku akan memutuskan formula pil obat ini. Melihat Wu Shaoqi begitu mementingkan diri sendiri, dia setuju. Beberapa tetua juga menggelengkan kepala secara diam-diam. Gadis iblis kecil ini sangat disukai oleh Penatua Wu sehingga dia tidak bisa mengatakan keseriusan masalah ini sama sekali. Oke, kamu dan aku akan pergi ke pertemuan pil untuk mendapatkan formula nanti, tetapi kesempatanmu habis. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu bahwa level pil itu tidak tinggi, tetapi sudah mencapai yang ke-6 pil kelas. Bahkan jika itu diberikan kepada Xiao Yan, itu tidak bisa disempurnakan. Sambil tersenyum, Su Ziyang hanya setuju, tetapi pernyataan terakhir membuat senyum asli Wu Shaoqi membeku dengan cepat. Apakah tidak ada seorang tetua di Pil Society yang dapat memperbaiki pil obat kelas 6? Ketika saya pergi untuk bertanya kepada kakek, dia pasti akan membiarkan para tetua itu memperbaikinya. Wu Shaoqi kemudian mendengus pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Ide yang bagus, tapi sayangnya, Elder Lu baru saja berpartisipasi dalam kompetisi dan di Ziyang Mansion beberapa hari ini untuk menjadi juri. Setidaknya butuh 1 bulan untuk kembali. Bisakah Xiao Yan menunggu sampai saat itu? Petik 2. Su Ziyang mengangguk dan tertawa kecil. Apa? Senyum yang baru saja ditunjukkan Wu Shaoqi membeku lagi. Penatua Lu adalah presiden utama Asosiasi Alkimia Akademi Yunluo, dan dia juga satu-satunya alkemis yang dapat memperbaiki pil obat kelas 6. Benar-benar hakim yang sial pada saat ini. Tidak banyak orang, sangat bagus. Kali ini Akademi Yunluo telah memperoleh banyak hal. Kamu harus memiliki beberapa wawasan, jadi ayo pergi dan berlatih keras. Setelah mengatakan itu, Su Ziyang melambaikan tangannya, beberapa siswa yang tertekan di dalam hati mereka sudah pergi dengan cepat, Lin Dao dan Xiao Yi tidak berhenti sama sekali, Mu Yuyang mengangguk kepada Mu Yiyue, dan kemudian terbang menuju Tianfeng di lembah, di tengah dunia. Ayo pergi, dapatkan formula pil obat. Su Ziyang melirik Wu Shaoqi sambil tersenyum, dan tubuhnya begitu keras sehingga dia sudah terbang menuju Dan Hui di luar lembah, Wu Shaoqi bergumam beberapa kali dan mengikuti tanpa daya. Setelah semua orang pergi, seorang pemuda yang tampak polos melirik Su Ziyang dan Wu Shaoqi yang pergi, menghela nafas pelan, dan bergumam pada dirinya sendiri, guru berkata sebelum pergi bahwa kekuatan jiwa para penguji tingkat suci juga cukup lemah. Lemah, kamu berniat membiarkan dia bergabung dengan Pil Guild, apakah ini kesempatan? Mengatakan itu, pemuda itu menjarah menuju lembah alam tengah. Di atas Tianfeng di halaman dalam, Xiao Yan memandang Suner yang berbaring di tempat tidur, matanya penuh kecemasan dan ketidakberdayaan.
Baru saja, dengan bantuan kekuatan jiwanya, dia dengan hati-hati mencari tubuh Suner untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan kelainan sedikit pun, tetapi hati Xiaoyan tidak rileks sama sekali, sebaliknya, menjadi lebih berat. Situasi seperti ini yang membuat orang tidak dapat memulai adalah yang terburuk. Wajah cantik Suner pucat, matanya yang indah tertutup rapat, napasnya teratur, tetapi tidak ada tanda-tanda bangun. Setelah memeriksa seluruh tubuhnya, Xiaoyan tidak menemukan trauma sedikit pun, juga tidak ada jejak dari ki mayat asal. Berjalan di sekitar rumah yang gelisah, Xiaoyan mengatupkan giginya. Sekarang, bahkan situasi Suner tidak jelas. Bahkan jika dia membuat pil obat untuk detoksifikasi, dia tidak tahu jenis pil obat apa yang harus dibuat. Bajingan, Xiaoyan mengepalkan tinjunya erat-erat, dengan nyala api yang menyala di matanya, sifat lekas marahnya hampir membuatnya gila, dan kebencian terhadap Akademi Xingtian di hatinya menjadi semakin intens. Dong dong dong, sementara Xiaoyan kesal, ada ketukan di pintu, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, menyesuaikan suasana hatinya dan melangkah maju untuk membuka pintu. Di luar pintu, Cailin, Gu Yuan, dan Zhu Kun semua menunggu dengan cemas, melihat Xiaoyan. Gu Yuan hendak bertanya dengan keras, Xiaoyan menggelengkan kepalanya diam-diam, Gu Yuan membuka mulutnya, dan pada akhirnya dia tidak berdaya, menghela nafas. Wu Shaoqi ada di sini dan berkata dia punya sesuatu untukmu. Cailin melirik Suner di rumah, matanya penuh kesedihan, dan suaranya menjadi lesu. Wu Shaoqi, Xiaoyan mengerutkan kening, lalu melihat ke belakang mereka bertiga. Wu Shaoqi berdiri dengan tenang, dengan temperamen aslinya yang hidup, dia juga merasakan kecemasan dan kemarahan Cailin dan yang lainnya, dan tidak lagi tertawa dan berbicara omong kosong. Melihat Xiaoyan, Wu Shaoqi melangkah maju dan mengulurkan tangannya, memegang kotak cendana ungu di tangannya. Ini adalah formula pil obat yang Master Din kadang-kadang dapatkan ketika dia bepergian. Dikatakan bahwa itu dapat mendetoksifikasi semua racun. Racun dalam tubuh Suner juga dapat dipecahkan. Setelah mempertimbangkan kata-kata itu sebentar, Wu Shaoqi berkata dengan hati-hati. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, sinar cahaya melintas di matanya. Sebelum dia bisa berterima kasih padanya, dia langsung menerimanya. Setelah itu, dia tertegun dan mengucapkan terima kasih kepada Wu Shaoqi dengan wajah serius. Wu Shaoqi melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum masam, pil obat ini adalah peringkat ke-6, dan kabar buruknya adalah bahwa satu-satunya penatua di akademi yang dapat memperbaiki pil obat peringkat ke-6 keluar, dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya kembali. Kelas 6, Xiaoyan tertegun sejenak, dan kemudian kecemerlangan dalam ekspresinya langsung tenggelam, dan kegembiraan aslinya menghilang. Ketika dia memeriksa Suner sebelumnya, karena dia dipromosikan menjadi kaisar, dia samar-samar menyadari bahwa saat dia dipromosikan menjadi kaisar, jiwanya terpengaruh. Kekuatannya juga meningkat, dan tampaknya telah menembus ke tahap akhir alam alien. Secara teori, jiwa puncak alam asing sudah cukup untuk memperbaiki kelas 6 pil obat, tetapi jiwanya sendiri baru saja masuk. Apakah itu dapat berhasil disempurnakan? Xiaoyan memiliki sedikit kepercayaan diri. Langkah paling kritis adalah memperbaiki pil peringkat 6 ke atas, dan Tianding diperlukan. Tianding memiliki dua, salah satunya adalah kuali 5 hari, Jiulong Yanding, ditinggalkan oleh Yi Lao, dan yang lainnya diperoleh di pegunungan Jiexing. Kuali darah 1 hari dan kuali malam, yang pertama tidak perlu dipertimbangkan, yang terakhir hanya dapat digunakan setelah promosinya sendiri ke jalan kekaisaran. Saya tampaknya memiliki semua kondisi untuk memperbaiki pil obat kelas 6, tetapi jika saya memikirkannya dengan hati-hati, saya dapat mengatakan bahwa saya tidak memilikinya. Sambil menggertakkan giginya, Xiaoyan kembali ke akal sehatnya dan membuka kotak kayu cendana ungu di tangannya. Jimat kertas emas tergeletak dengan tenang di dalamnya. Jimat kertas tampak dikelilingi oleh cahaya keemasan, membuatnya tidak ternoda oleh debu. Melirik isi jimat kertas, Xiaoyan tersenyum lebih pahit, dan menyerahkan jimat kertas itu kepada Wu Shaoqi. Wu Shaoqi mengambil jimat kertas, dan ada banyak tulisan di atasnya, hampir semua nama tanaman obat. Dia tidak tahu banyak tentang tanaman obat, tetapi nama di atas membuat wajah cantiknya sedikit berubah. Esensi dan darah binatang surgawi jalan kaisar. Apakah Anda masih membutuhkan ini untuk memperbaiki pil obat? Setelah mengerucutkan bibirnya, Wu Shaoqi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Esensi darah dari binatang kaisar, bahkan di pavilion Ling dari Universitas Yunluo, tidak tersedia. Hal semacam ini tidak lagi dapat digambarkan sebagai sesuatu yang berharga. Cailin dan yang lainnya juga mengambil jimat kertas, dan ketika mereka melihat banyak ramuan obat terdaftar di atasnya, ekspresinya berubah. Xiaoyan memandang mereka dan tersenyum pahit. Ramuan obat lain di sini mudah ditemukan, hanya saja cara kekaisaran. Saya khawatir sulit untuk menemukan esensi darah dan embun roh murni dari binatang itu.
Setelah dia dan Very Jade membunuh Advire Profound Crystal Beast, esensi darah yang terakhir benar-benar diserap olehnya, dan tidak ada yang tersisa, dan sekarang dia hanya tersenyum pahit ketika dia memikirkannya. Xiaoyan menghela napas dan terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata pelan, apakah ada Tianding di pertemuan dan... Tian, Wu Shaoqi tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan malu, dia tidak tahu apa-apa tentang alkimia, dan dia tidak tahu apa-apa tentang Tianding. Melihat Xiaoyan terdiam lagi, Wu Shaoqi merenung sejenak, dan tiba-tiba berkata, saya dapat memberitahu kakek bahwa dia pasti akan menemukan cara untuk membantu Anda, tetapi keberadaan binatang tingkat kaisar tidak pasti, dan itu tidak mudah ditemukan. Xiaoyan sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba ekspresinya berubah. Sebelum memasuki ruang hantu, dia telah bertarung dengan Mu Yiyue di pegunungan luar Universitas Yunluo, dan sepertinya dia telah bertemu dengan binatang surgawi tingkat kerajaan. Kilatan kegembiraan melintas di matanya, Xiaoyan mengangguk dan berkata, terima kasih. Pada saat ini, itu membutuhkan banyak kekuatan. Dengan hanya satu kekuatan sendiri, saya tidak tahu berapa lama untuk menyelesaikannya. Sekarang, yang paling saya butuhkan adalah waktu. Saudari Wu, bisakah Anda menghubungi Penatua Shao? Setelah merenung sebentar, Xiaoyan memandang Wu Shaoqi. Dia tidak tahu berapa lama untuk mengumpulkan bahan-bahan di jimat kertas, dan apa yang akan terjadi pada Suner selama ini. Dia tidak memiliki jaminan sama sekali, dia hanya bisa memohon pada para tetua untuk melihat-lihat apakah ada cara. Memikirkan hal ini, Xiaoyan merasakan sakit di hatinya dan sangat merasakan ketidakberdayaannya. Ya, tetapi ketika Penatua Su dan saya pergi untuk mendapatkan formula pil obat, dia menyuruh saya untuk meminta Anda pergi ke lapangan Chuan Gong untuk menemukannya nanti. Wu Shaoqi mengangguk dan berpikir sejenak. Penatua Su. Jejak keraguan melintas di mata Xiaoyan setelah mendengar ini. Dia telah melihat orang ini beberapa kali sendiri, dan dia merasakan sedikit permusuhan, yang sangat tak terduga. Oke, aku akan segera ke sana. Kakak senior, kamu tidak perlu menghubungi Penatua Shao. Dengan mengatakan itu, Xiaoyan mengangguk ketiga Cailin dan mengulurkan tangannya, sejumlah besar api mengembun di telapak tangannya dan berubah menjadi Xiaoyi. Menempatkan Xiaoyi di tangan Cailin, Xiaoyan berkata dengan lembut, ini mendesak, aku akan mengumpulkan bahan obat ini, kalian optimis tentang Suner, jika ada sesuatu, beritahu Xiaoyi, aku terhubung dengannya, dan aku akan segera tahu. Beberapa orang juga memahami suasana hati Xiaoyan yang mendesak saat ini, mereka semua mengangguk dalam diam. Gu Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, Xiaoyan, Suner terserah padamu. Xiaoyan mengangguk penuh semangat, ayah, jangan khawatir, Suner akan baik-baik saja. Saat dia mengatakan itu, Xiaoyan menelan pil sayap api di mulutnya. Ketika Ki Asal bergetar, sayap api terbentuk di belakangnya, dan ketika sayap api bersiul, Xiaoyan sudah melayang ke langit, bergegas ke arah lapangan Gongchuan, dan pergilah. Bagaimana dia bisa terbang? Wu Shaoqi melebarkan matanya dan berkata dengan terkejut, Cailin tidak berbicara, dan buru-buru memasuki rumah untuk merawat Suner. Gu Yuan menghela nafas, Zukun juga terdiam, melihat ke belakang Xiaoyan, yang bergegas pergi. Beberapa orang sepertinya aku bisa merasakan kemarahan yang terakhir. Bajingan Akademi Xingtian, akun ini harus dihitung bagaimanapun caranya. Sayap api berkibar di belakang punggungnya, sosok Xiaoyan seperti guntur, dan dia meraung menuju lapangan Chuan Gong. Sudah ada kemarahan yang tak ada habisnya di matanya, dan urat biru meledak di lehernya. Kali ini, dia belum pernah bertemu Akademi Xingtian ini benar-benar mematikan. Di lapangan Chuan Gong, dengan jatuhnya kompetisi pelataran dalam, ada lebih sedikit siswa di sini, hanya beberapa orang, cukup sepi. Suara mendesing. Dengan suara siulan, Xiaoyan turun seperti pita, dan dia tahu bahwa Suzy yang berada di belakang Hall of Fame dan tersapu dengan keras. Beberapa siswa di sekitarnya bahkan tidak melihat yang pertama. Seperti yang aku harapkan, kamu akan datang. Di aula Gongchuan, Suzy yang sedang duduk di posisi atas. Dia tidak terkejut ketika melihat Xiaoyan masuk. Dia menggerakkan tangannya dan memberi isyarat kepada Xiaoyan untuk duduk. Melihat Suzy yang dengan senyum ramah, Xiaoyan mengerutkan kening, menahan amarah di hatinya dan duduk. Tujuan kunjungan saya, Anda tahu. Xiaoyan berbicara langsung, tanpa menunjukkan rasa hormat kepada Suzy yang. Suzy yang hanya tersenyum dan sama sekali tidak peduli dengan sikap Xiaoyan. Tentu saja saya tahu bahwa dalam formula yang diambil Wu Shaoqi di masa lalu, ada beberapa jenis bahan obat yang langka. Untuk menemukannya, Anda perlu banyak waktu, jadi Anda perlu para tetua yang kuat akan membantu Anda menekan cedera di tubuh Xiao Suner untuk saat ini. Di antara orang-orang yang Anda kenal di akademi, yang paling kuat tidak diragukan lagi adalah tetua kedua Kibai, dan untuk menemukan mereka, satu-satunya orang yang Anda kenal adalah saya dan saya. Penatua Shao. Analisis Suzy yang lugas, to the point, dan mengatakan semua yang dipikirkan Xiaoyan.
Itu benar, itu sebabnya aku datang untuk mencarimu. Wajah Xiao Yan tenang, dan dia berbicara setenang mungkin. Xiao Suner itu sangat penting bagimu, kan? Menjentikkan jarinya, Su Ziang melirik Xiao Yan dan berkata dengan santai. Xiao Yan sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, itu wajar. Bagus, karena ini masalahnya, bisakah kamu membiarkan Dian keluar untuk menyelamatkannya? Wajah Su Ziang juga menjadi serius, menatap Xiao Yan, suaranya tiba-tiba dingin. Ledakan, Xiao Yan, yang hatinya penuh amarah, tidak tahan lagi ketika dia mendengar kata-kata itu, menghancurkan meja di depannya dengan pukulan, dan berdiri dengan tiba-tiba. Apa tujuan menargetkan saya berulang kali? Ditekan oleh Xiao Yan, ekspresi Su Ziang tetap sama, tetapi matanya sangat dingin. Dia berkata dengan dingin, apa niatmu? Baiklah, aku akan memberitahumu niatku. Setelah mengatakan itu, Su Ziang juga berdiri, tangan kanannya tiba-tiba terjulur, Xiao Yan merasa seolah-olah tubuhnya terpenjara, tidak bisa bergerak sama sekali, meskipun tubuhnya bergelombang, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu mantan. Apakah itu terasa tidak nyaman? Suzy mendongak dengan mata dingin dan berkata tanpa ekspresi, aku hanya menggunakan kurang dari setengah kekuatanku untuk benar-benar menenangkanmu. Kamu bisa memikirkan betapa lemahnya dirimu. Mata Xiao Yan merah, kemarahan di dadanya seperti api yang mengamuk, dan seluruh tubuhnya penuh dengan pembuluh darah biru, dia berjuang untuk membuat suara tetapi tidak berdaya. Jangan repot-repot, bahkan jika itu kurang dari setengah kekuatannya, ia memiliki kekuatan cara kaisar. Tidak mungkin untuk membebaskan diri dengan Anda sebagai kaisar cara kedua. Melihat Xiao Yan yang marah, Su Ziang mencibir, apa gunanya kemarahan, kekuatannya tidak baik, bahkan jika ada kemarahan yang membunuh, itu tidak berharga. Saat Su Ziang hendak melepaskannya, Xiao Yan tiba-tiba meraung, cahaya hitam keemasan di dadanya melonjak, dan aura yang membuat kulit Su Ziang berubah tiba-tiba meletus, perbudakan Su Ziang. Momentum macam apa ini? Su Ziang tampak ketakutan, sosoknya melintas, dan dia buru-buru mundur tidak jauh, pada saat itu, dia hampir merasakan depresi yang dihadapi Kaisar. Cahaya hitam emas di dadanya menghilang, Xiao Yan terengah-engah, menatap Su Ziang dengan mata tajam, dan berkata dengan acuh tak acuh, Penatuasu, beri aku penjelasan. Su Ziang mengerutkan kening, momentum Xiao Yan kembali ke keadaan semula, pada saat itu, apakah itu hanya ilusi? Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Su Ziang menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda membebaskan diri, Anda telah melihat perbedaan kekuatan antara Anda dan saya. Dengan mengatakan itu, Su Ziang menatap Xiao Yan, dengan ekspresi tegas, dan mengucapkan setiap kata, 2 tahun kemudian, kompetisi besar Akademi keempat, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa pilihan surgawi dari Akademi Xingtian tidak ada lagi, lebih kuat dariku barusan. Lemah, apakah kamu berpikir bahwa bahkan jika kamu berlatih keras, dalam 2 tahun, apakah kamu dapat mengalahkannya? Mata Xiao Yan berkedut karena marah mendengar kata-kata Su Ziang, ekspresinya tidak berfluktuasi sama sekali, dan dia menatap yang terakhir dengan dingin. Perguruan tinggi Yunluo telah kalah 4 kali. Dengan pengurangan sumber daya kultivasi di ruang hantu, 3 perguruan tinggi lainnya hanya akan terus memeras waktu kultivasi Yunluo Colege untuk kepentingan mereka sendiri. Jika mereka kalah lagi kali ini, 15 hari tidak dijamin. Wajah Su Ziang muram, dan ketika dia menyebutkan 3 perguruan tinggi lainnya, lapisan kemarahan melintas di matanya, pengurangan waktu pelatihan ditakdirkan untuk menyebabkan penurunan kekuatan para siswa. Lingkaran setan akan menghancurkan Yunluo lebih cepat, atau lambat. Jadi, kali ini, Yunluo harus menang. Setelah mengatakan itu, Su Zi menatap Xiao Yan, wajahnya tidak sedih atau bahagia, dan Mu Yuyang, Lin Dao dan Xiao Yi adalah harapan terbesar kali ini, untuk meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin, mereka telah untuk membuat beberapa pengorbanan untuk orang lain. Petik 2. Kaisar Yan Anda adalah hal terbaik untuk meningkatkan kekuatan Anda. Tidak peduli itu diberikan kepada salah satu dari mereka bertiga, efeknya pasti lebih kuat dari Anda. Wajah Su Zi yang berat, dan dia mengucapkan semua kata di dalam hatinya. Xiao Yan tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian mencibir, ini alasanmu. Mengapa menurutmu Kaisar Yan tidak bisa memainkan peran di tanganku? Su Ziang mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, saya tahu bahwa Anda dapat menggunakan Kaisar Yan dengan terampil, tetapi kekuatan Anda terlalu lemah. Dalam kompetisi 4 akademi, persyaratan kekuatan minimum adalah 5 kaisar, apakah Anda pikir Anda dapat mencapainya? Petik 2. Inilah tujuanku, serahkan Dian, aku akan segera menemui tetua kedua Kibai, dan penderitaan Xiao Suner akan berkurang sedikit. Sambil menggelengkan kepalanya, Su Ziang melangkah maju dan berkata tanpa ekspresi. Xiao Yan mencibir dan mengalihkan pandangannya, jika itu masalahnya, maka Xiao Yi ingin membunuh Zhu Tianhuo dan mendapatkan tubuh api Roh Kudus. Kamu harus tahu tentang itu.
Su Ziyang mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata itu, memandang Xiao Yan, mengangguk perlahan dan menggertakkan giginya. Aku tahu, untuk Akademi Yunluo, Zhu Tianhuo dapat diberikan. Konyol, Xiao Yan tidak bisa menahan cibiran, memandang Su Ziyang dan berkata, sudah kubilang, Dian ada padaku, dan tidak ada yang bisa mengambilnya, pergi dan beritahu mereka, siapapun yang ingin mengambilnya sendiri, bahkan jika Mu Yuyang, Lin Dao, Xiao Yan bahkan jika mereka bertiga berkumpul, aku, Xiao Yan, tidak akan mengerutkan kening. Dengan mengatakan itu, Xiao Yan berbalik dan pergi, mengabaikan wajah Su Ziyang yang semakin muram. Jika kamu benar-benar ingin mengabaikan masa depan Yunluo Choulege, jangan salahkan aku karena kejam. Suara Su Ziyang sedingin es, dan saat kemeja birunya bergoyang, dia hendak mengulurkan tangannya. Su Ziyang, berhenti. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar, Xiao Yan melihat ke belakang, penatua Sao yang marah datang dari luar, dan di belakangnya adalah Wu Shaoqi yang tampak aneh. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.